Tadi kita bicara, jadi ada perbedaan konsep ya, mendownload dari pikiran-pikiran alam semesta. Kita punya pikiran, kita jangan mendownload, kita harus mengupload pikiran-pikiran kita yang tinggi ke alam semesta, supaya alam semesta berkembang. Karena kalau kita download terus ya begitu aja, statis dia. Jadi ada satu orang, dua orang, kita harus dan kita harus tahu bahwa kita lagi upload gitu. Ya. Nomor dua, kita harus merasa diri kita lagi di-train oleh makhluk-makhluk alam semesta, di-train secara rahasia. Pakai kesadaran itu aja. Coba you rasakan diri you kalau you tahu di-train sama you nggak tahu di-train. Beda bro. Kalau you tahu bahwa you lagi di-train, ego you hilang. Rasa takut you hilang. Kalau kita tahu ya, karena kita beresonansi, karena kita tahu. Kalau kita tahu kan, pernah dengar cerita mengenai ini, mengenai dukun dari Amerika Selatan. Waktu Columbus ke Amerika Selatan, dia mendarat pakai kapalnya, lalu ada dukun. Jadi si dukun ini nggak bisa lihat kapalnya, padahal kapalnya besar. Jadi yang melihat bukan mata kan, walaupun matanya ngerekam, tapi apa? Consciousness-nya kan. Belum nyampe. Nah, hari ini kita belajar consciousness kita tahu bahwa kita nggak nge-download, kita nggak upload sekarang. Itu satu. Nomor dua, bahwa kita di-train secara rahasia. Oh Tuhan lagi nguji, nanti ujian apa lagi? Kita percaya, enggak, kita lagi di-train, gua tahu lo lagi train. Jadi surprise terus gitu. Semua is good. Beda Pak mentalitasnya. Betul nggak? Nggak rasa capek lagi, Wan. Lalu kita kasih nilai sendiri, kita di-train udah lulus belum nih? Kita di-train dapat poin berapa? Ini gue di-train kemarin, honestly ya, gue kira gue mati bro, honestly gue kira gue mati bro. Kira begitu beratnya. Apa? Yang tertinggi, murtad. Ya lu jalankan syariat, terus apa? Terus syariat, tarekat tuh jalanin. Terus hakikat, terus paripat, percuma bro. Ya, lu tahu itu percuma kalau hanya sebagai pengetahuan. Kalau you tidak memilih dan untuk menjalankan bro. Choice-nya perbuatan yang mana? Di atas free will apa? Di atas free will apa? Keren. Di atas wise will? Divine will. Gini, kalau itu jawabannya you harus tahu divine will-nya itu apa. Jawabannya gimana? Pertanyaannya, gimana you tahu pure divine will? Ngeceknya gimana? Ngeceknya. Oke, sekarang kalau divine will itu, divine itu bukan Tuhan bro ya. Nah, divine will you itu apa? Sebagai individu, you to divine. Nah, jadi you menempatkan diri you sebagai divine aja. Kalau gue sebagai divine, keinginan gue apa gitu. Keinginan gue yang free banget ya. Terus selalu mau bunuh orang atau selalu mau untuk kemaslahatan orang banyak, itu still divine bro. Ya, masih divine. Nah, lu maunya apa? Nah, untuk ngeceknya gimana bro? Ngeceknya. Ngeceknya gimana? Kan berarti you harus memberikan makna nih terhadap apa yang you lakukan dan yang you pikirkan, you lakukan, yang ucapkan, you rasakan. You harus pikirkan itu. Misal gue ambil contoh aja sederhana. Gue ini kan di desa yang miskin, di mana gue sakit, tukang cukur aja nggak ada di sini bro. Ya, bikin resah keluarga gue, anak gue, kebun kiri kanan. Tapi bagi gue ini divine will gue. Bukan will gue, ini divine will gue. Ya, divine will gue tuh, gue memang ada di sini. Kenapa? Karena gue mau train fisik gue mau train mental gue mau train ngetes ya tubuh gue gimana. Dengan gue sakit seperti ini, banyak terjadi purifikasi tubuh, itu divine bro.
Jadi kita ini semuanya deity ya, deity itu dewa lah kita dalam level masing-masing. Nah, cara ngeceknya gimana bro? Kalau you kuncinya apa? Memberikan makna. Kedua, you rasa harmoni nggak dengan source? Source. Nah, sekarang ketika you bicara source, akan terjebak lagi sama konsep Tuhan. Hati-hati bro, hati-hati. Jebakan Batman-nya di mana? Kalau you nganggap itu yang tertinggi bro, berarti kontribusi dari pikiran memori kita nggak ada gunanya. Harusnya lebih rendah. Jadi you harus menggali potensi divinity you yang bisa mengkontribut sehingga si calon yang sumber kamu itu jadi lebih tinggi karena kontribusi lo. Jadi jangan nunggu, kalau nggak kembali ke agama lagi, nunggu wahyu, nunggu. Jadi kita yang kontribut. Atau gini ya, ini mungkin lo nggak percaya lah, nggak apa-apa ya. Tapi kan planet kita ini diawasi bro, di supervise. Jadi ada being-being yang supervise, yang karena vibrasinya tinggi, mata kita nggak bisa lihat. Ya, nah, tapi dia supervise, dan dia pengen sekali lihat planet kita maju. Dia pengen sekali lakukan ini. Jadi ada kelompok-kelompok yang memperhatikan kita yang namanya kelompok kemajuan. Katakanlah malaikat kemajuan. Ada juga malaikat yang bukan malaikat kemajuan. Malaikat penjaga zaman. Ini evolusinya kecepatan nih. Atau malaikat penjaga agama. Ya nilai-nilai agama. Ada. Jadi antara malaikat juga suka berseteru bro. Mereka itu ingin sekali kita kontribut di yang tadi you bilang, source tadi, ya, kontribut. Mereka pengen itu datang dari manusia. Cuma mereka nggak bisa intervensi manusia. Bro. Yang mereka bisa lakukan apa? Kalau ada manusia yang berpikir tinggi, ini kunci banget bro. Kalian harus tahu banget ini rahasianya. Karena gue udah mengalami itu bro ya. Kalau you berupaya berpikir tinggi, ya tinggi, maka vibration you yang berpikir tinggi itu kena di mereka. Ini pikiran kita nih, mereka bilang. Tapi kita nggak bisa melakukan. Yang bisa melakukan harus manusia. Iya. Jadi ketika dia bervibrasi, dia bilang ke teman-teman, itu tuh, ada tuh, ada tuh di situ yang pikiran dia fokus. Makanya ya, gue suka rangsang lu untuk nulis ya, kayak gitu. Karena lu fokus, ngerti nggak? Itu vibrate tuh bro. Ya, vibrate ya. Jadi nggak seminggu sekali ya, tiap hari. Fokus. Nah, ketika you berpikir gitu, kita kan suka bilang alam semesta berkonspirasi untuk membantu kita kan, betul? Sebenarnya mereka, ya, mereka cari juga orang yang berpikir tinggi. Ini. Tiba-tiba ada sponsor project, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, itu mereka yang organize bro. Tapi kita harus berpikir tinggi. Kalau kita nggak berpikir tinggi nggak bisa bro. Ini rakyat, ini domba gitu. Jadi kita selalu harus berpikir tinggi dengan creativity, dengan tidak ada batasan-batasan. Sehingga dengan itu mereka bantu, mereka menggerakkan, karena mereka cari orang-orang ini. Ketika kita sudah sampai level itu, kita menjadi pasukan yang ditrain secara rahasia sebenarnya. Ya, jadi ketika you biasa berpikir gitu, tiba-tiba you ada, gue pengen ke desa miskin, itu ditrain bro. Jadi gue nggak merasa diri gue kesini atas kehendak gue tahu gue lagi ditrain. Harus tahu itu. Jadi bukan lagi diuji, bukan diuji, lagi di-train secara rahasia. Secara rahasia karena kita nggak tahu.
Tapi karena gue tahu, gue bilang ini bukan rahasia, gue tahu lagi di train. Dan untuk di train itu, gue selalu, walaupun dalam keadaan fisiknya, selalu gue memancarkan pikiran-pikiran yang tinggi. Selalu. Jadi kunci itu pikiran, mind kita, bro. Pemikiran-pemikiran kita. Ya, coba lihat 4 tahun yang lalu. Tulisan-tulisan lu aja lu lihat. Itu kan impossible, bro. 4 tahun yang lalu bisa nulis kayak gitu. Impossible, bro. Jadi ketika you memancar itu, dia itu berkontribusi terhadap Akashic Record sehingga Akashic Recordnya jadi naik. Jadi jangan nunggu. Kesalahan kita tuh nunggu download, nggak begitu, bro. Kita upload. Jadi yang divine itu kita. Divine will itu artinya will kita, free will kita yang upload itu divine will tuh. Di buku Rantia itu ditulis bahwa hal yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia itu seni, bro. Ya, semua dianggap seni. Pengetahuan dianggap seni, musik dianggap seni, lukisan dianggap seni. Lalu ditulis tahun 34 ya. Dan dibilang ada musik-musik dari situ, dari langit, yang belum di bumi ini lagi nyari, belum dapat orang-orang bumi ini. Gue bicara musik ya, nanti gue bicara pengetahuan. Belum dapat nih, tapi nanti akan ada. Ini bayangin ya, itu ditulis hampir 100 tahun yang lalu. Dia bilang nanti, di abad nanti, baru akan muncul orang yang tahu resonansi ini. Nah, jadi ada 3-4 lagu, bro, yang gue pikir ini lagu resonansi sama langit gitu. Ini kan di musik kan, berarti ada juga di medicine. Ada di medicine, ada di teknologi, ada orang-orang tahu. Ya, polanya sama. Nah, berarti kan artinya dia nggak download, bro. Kita kan supaya kita harus download, enggak, dia upload. Ngerti nggak? Dia upload. Di kecil dia. Nah, kita harus upload, bro. Nanti karena ada hukum take and give, ketika kita upload, kita download, dapat download kan? Nanti waktu tengah lu ngerjain, tiba-tiba datang inspirasi itu. Oh gitu, itu dari mereka tuh. Downloadnya gitu, jadinya harus upload dulu. Download itu mereinforcing, memperkuat apa yang kita sudah pikirkan. Kita upload lagi, nanti download lagi, terus aja begitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi bukan bikin musik, bukan untuk manusia. You bikin ini untuk dia tuh, bukan untuk Tuhan. Untuk para supervisor, nah ini dengar nih, gimana? Nanti diperkuat. Jadi ketika you bikin paper juga ini untuk para Richard baca, jangan gitu. Ini untuk di situ tuh, gimana? Kualitasnya beda, bro. Gue nggak tahu state of mind you happy atau enggak melakukan pekerjaan ini, tapi ada satu hal, ya. Apapun yang lu kerjakan, lu harus tahu yang you kerjakan itu, you show, tunjukin niat you, kemauan you, bukan untuk istri, bukan untuk anak, untuk yang di atas, bro. Bukan Tuhan, bro. Ya, untuk para being-being itu, karena ada peradaban karnasetik, peradaban satu, untuk di situ, supaya beresonansi. Karena bukan berarti you harus seorang profesor, apapun yang lu kerjakan, apa sekalipun lu petani, bro, ya, you resonate. Karena banyak petani ngerjain sawahnya, apa, ini untuk dapat beras, ini untuk dijual, ini enggak, bro. Kita jadi petani apa, nih, tunjukin di atas, gue bikin petani, ini gue mau eksperimen supaya beras gue ya 1 hektar cuma 5 ton, sekarang bisa 10 ton, ngerti nggak? Ya, gue dalam pekerjaan gue sekarang lagi ngantar-ngantar barang, gue mau bikin bagaimana caranya lebih efisien. Ya, berpikir go outside the box. Jadi apapun profesi, jadi tidak ditentukan oleh education, nggak ditentukan oleh education. Nah, teknik yang dipakai, tadi kan gue bilang,
Gimana you tahu ini divine will you? Bukan Tuhan ya, divine will you. Berarti ada observer. Tugas kita kan mengobserv. Tekniknya bro, ada lu yang lain lagi. Ada di atas sebelah kiri lu, lagi ngawasin. Nah kayak gue lagi ngobrol sama lu, ada divine Richard, lagi ngawasin. Dia lagi bullshit apa nih, bener gak dia ngomong, bener gak? Ngerti gak? Ada hidden observer. Ada observer. Jadi kalau you bicara soal malaikat, soal Tuhan, itu kejauhan. Anggap pada your higher self, ya, yang divine, senantiasa, walaupun lagi di WC, anggap itu ada terus. Dan karena itu diri you juga yang higher, itu nggak muluk-muluk bro, dapat terus bro. Ini kayak gue ngomong malu, gue tahu ada gue yang lain, kan jarang yang scripted ya, yang ngasih tahu juga ya. Jadi gue selalu berusaha memberikan yang terbaik, yang tertinggi, supaya my hidden observer Richard ngasih tahu juga, ngerti nggak? Itu ngomong sama Pelakas tuh kayak begitu bro. Jangan membayangkan yang divine tuh kita. Ada lagi higher self, ada kita juga. Ngerti nggak ya? Jadi cari-cari Tuhan gak usah jauh-jauh, kita sendiri yang di atas. Dekat nih, nah dia lagi ngeliatin kita. Gue selalu bayangin dari sebelah kiri bro. Kalau sebelah kiri gue nggak tahu, gue lebih aman gitu. Ya. Gue kan punya bini kan. Bicara kayak gini-gini tuh bicara bullshit buat gue. Terus gue bikin kursus remote viewing. Nah karena dia yang administrasi, dia ikut. Lalu waktu gue uji, dari 400 orang, dia ranking ke 400. Ranking ke 400 bro. Kenapa? Karena dia bilang ini bullshit. Waktu kita pulang ke rumah, dia bilang, saya nggak ada bakat. Saya ranking ke 400 kan diuji tadi. Nah, gue guide dia. Sekarang dia remote viewer, menurut gue ya salah satu yang terbaik di dunia. Nah, gue udah lama nggak berhubungan sama dia. Dia di Italia. Dia tau nggak? Tiba-tiba dia telepon gue. Waktu gue lagi terkapar bro, nggak bisa bangun, nggak bisa ke WC. Ya, udah lemas sekali. Udah dehidrasi. Gue buang air juga, gue buang air di lantai aja. Udah lemes. Tiba-tiba dia telepon gue. Gue lagi tidur. Dia bilang, loh, gue suddenly, gitu. Udah lama. Gue pengen remote viewing you. Gitu. Terus ada ceritain. Gue lihat ini. Dia bilang gitu ya. Jadi gue telepon, lu pengen ngecek, pengen lihat. Nah yang dilihat apa bro? Dia remote viewing gue. Yang dilihat tubuh gue itu abu-abu. Lalu di sekeliling gue penuh dengan, kalau orang Kristen bilang kuasa gelap lah, ya. Nah, lalu dia nguji, dia bersihin tuh, nggak bisa dia bersihin, terlalu kuat gitu. Jadi dia telepon gue nggak bisa bersihin. Gue bilang, lu bikin sekali lagi ya, bareng sama gue. You lakukan sekali lagi, tapi you masuk di dalam telur, ya, masuk, you lakukan lagi proses itu, ada namanya proses, namanya jiwa, intuisi, visualisasi. Lalu di telur itu you kasih mirror, kasih cermin. Supaya kalau itu menyerang lu, tuh balik ke mereka. Kita lakukan sejam, bro. Lakukan sejam. Selesai sejam, badan gua berkeringat, gua bisa berdiri, bisa jalan, bisa ke WC. Nah, berarti kan dia nggak download, betul nggak dong? Ya, dia mengupload, dia melihat. Ini orang bule nih, bayangin nggak percaya kayak gitu-gituan. Jadi kita harus kembangkan teknik-teknik itu, bro. Kalau orang bule aja bisa, bro, masa kita nggak bisa? Praktekin. Itu Mari Mulyani, profesor di Oxford, itu kan juga belajar ini bro. Gue train tiap hari, gue train tuh. Tiap hari gue train. Gue kasih exercise. Jadi gue udah punya 5 orang ya, yang jago-jago ya, untuk healingnya tuh udah jago-jago.
Nah, kemarin gue gak mau minta tolong siapa-siapa. Gue gak mau minta tolong siapa-siapa. Gue hanya pakai pikiran gue aja. Pakai pikiran gue, datang ya. Ini orang datang. Si Levi ujuk-ujuk datang dari Manado. Dia nggak tahu tempat gue di mana. Dia hanya tahu ada di sekitar. Nanya dia tuh. Datang tiba-tiba muncul di sini. Kalau gue nggak pernah kontak dia, nggak pernah apa. Pakai main aja. Pakai main. Itu uji coba gitu kan. Lalu ada seseorang juga, ini datang juga. Hanya gue pikirin aja, datang nggak? Oh datang. Yang deket-deket sini bro, ngerti nggak? Yang radius 200-300 km.